فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan. Dalam hal ini insyaallah kita akan masuk ke permasalahan sanad, ijazah dan periwayatan. Kalau yang di buku yang hijau di halaman ke-6. Tadi kita telah membahas muqaddimah. Sebelum kita masuk ke bagian atau bab yang berikutnya, maka kita bahas terlebih dahulu permasalahan sanad, ijazah dan periwayatan. Ini ada kaitannya dengan sanad dari matan Tuhfatul Atfal itu sendiri. Apa itu sanad? Sanad secara bahasa artinya adalah sandaran. Sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Adapun secara istilah artinya adalah mata rantai yang menyambungkan pembawa berita atau seorang perawi ke perawi yang lain. Sampai mana? Sampai ke penulis kitab atau sampai ke sumber berita. Jadi sanad itu rantai orang, rantai pembawa pesan. Contoh sederhana begini. Misalnya ada berita dari Ustadz Arif misalnya. Apa beritanya, Ustadz? Kabar gembiranya apa, Ustadz? Ustadz Alif lulus sidang misalnya gitu ya. Please. Lulus sidang. Cerita ke Ustadz Ayub. Ustadz Ayub, saya lulus sidang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Ayub cerita ke Ustadz Mudir, ke Ustadz Abu Faid. Ustadz Abu Faid, Ustadz Arif lulus sidang. Dari siapa berita tersebut? Dari Ustadz Ayub. Ustadz Abu Faid cerita ke Ustadz Hamdi. Ustadz Hamdi, Ustadz Arif lulus sidang. Dari siapa Ustadz beritanya? Dari Ustadz Ayub, dari Ustadz Arif. Itu namanya riwayah ya. Ustadz Hamdi cerita, Ustadz Ma'ruf, Ustadz Arif lulus sidang. Kata siapa Ustadz? Ustadz Hamdi bilang dari beritanya dari Ustadz Abu Faid, dari Ustadz Ayub, dari Ustadz Arif. Ustadz Ma'ruf cerita, Ustadz Famil, Ustadz Arif lulus sidang. Dari siapa berita tersebut? Dari Ustadz Hamdi, dari Abu Faid, dari Ustadz Ayub, dari Ustadz Arif. Ustadz Famil cerita ke Ustadz Haikal. Ustadz Arif lulus sidang. Dari siapa? Dari Ustadz Ma'ruf, dari Ustadz Hamdi, dari Abu Faid, dari Ustadz Ayub, dari Ustadz Arif. Nah, itu namanya sanad. Mana sanadnya? Ustadz Haikal cerita ke saya, Ustadz Arif lulus sidang. Mana sanadnya gitu kan? Sanadnya adalah dari Ustadz Fahmil. Nah itu sanad. Ustadz Fahmil, Ustadz Ma'ruf, Ustadz Hamdi, Ustadz Abu Faid, Ustadz Ayub. Itu sanad. Itu namanya sanad. Rantai periwayatan. Ustadz Haikal yang menyampaikan kepada saya itu statusnya perawi, pembawa berita. Jadi Ustadz Haikal perawi, saya penerima berita. Sumber beritanya siapa? Sumber beritanya adalah Ustadz Arif. Berarti Ustadz Arif pucuk sanadnya. Maksudnya bersanad adalah jelas silsilahnya sampai kepada kita. Itu maksud dari bersanad. Mungkin enggak di antara hal itu ada perubahan atau terjadi perubahan? Mungkin saja ketika ada di salah satu atau dua orang atau lebih dari rantai tersebut ada yang lemah hafalannya misalnya, atau kurang pendengarannya. Pernah main bisik-bisikan enggak? Permainan bisik-bisikan itu permainan menguji sanad itu. Ya. Coba nanti
Nanti coba permainan tersebut ya. Nanti diuji siapa yang sebenarnya perawinya dhaif itu siapa. Ya. Coba nanti siapa yang perawinya dhaif. Kalau perawinya dhaif, maka berarti setiap ada nama orang tersebut ke bawahnya dianggap keliru begitu. Ya, dianggap tidak tepat. Bisa jadi Ustadz Arifnya lagi cerita sidang tesis, nerima pas nyampe ke Ustadz Hamdi misalnya, Ustadz Hamdi dikiranya sidang lalu lintas gitu misalnya. Bisa jadi kan? Jadi nggak nyambung. Ditilang dikiranya. Ustadz Ma'ruf dapat kabar dari Ustadz Hamdinya ternyata sidang lalu lintas. Ustadz Ma'ruf cerita ke Ustadz Fahmil sidang lalu lintas. Ustadz Fahmil cerita ke Ustadz Haikal sidang lalu lintas. Saya nerima sidang lalu lintas. Saya ngecek kan, karena orangnya masih hidup, saya pengen ngambil sanad yang lebih tinggi kan. Kalau pengen ngambil sanad yang lebih tinggi berarti ke siapa? Ya langsung ke orangnya. Masih hidup kan? Ustadz Arif, anu habis sidang lalu lintas? Oh, enggak, salah itu. Dari siapa? Untuk dapat cerita kan? Saya maka ngecek dari Ustadz Haikal, dari Ustadz Fahmil, dari Ustadz Ma'ruf, dari Ustadz Hamdi, dari Abu Faid, dari Ustadz Ayub. Ya udah kita cek satu-satu. Siapa yang salah? Cek lagi. Oh ternyata yang dhaif adalah Ustadz Hamdi. Oh maaf Ustadz. Itu dhaif. Contoh aja Ustadz. Contoh. Nah, berarti kalau misalnya nanti masuk ilmu jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis, nanti disebutkan dalam kitab tersebut status Ustadz Hamdi, dhaif, enggak enak Ustadz. Ya, berarti dhaif. Nanti kalau Ustadz Hamdi bawa berita, itu jadi dhaif terus nantinya kalau udah begitu. Iya, kalau dalam hadis begitu Ustadz. Jadi sekali dhaif terus nantinya. Misalnya dia dhaif, kecuali kalau ada yang menguatkan. Misalnya Ustadz Abu Faid ceritanya enggak cuma ke Ustadz Hamdi, cerita juga ke siapa? Ke Faidnya gitu ya, Faid. Maka kalau beritanya sama dengan Faid, baru berita Ustadz Hamdi diterima. Tapi kalau beritanya bertolak belakang, yang diambil beritanya Faid. Begitu contohnya. Itu namanya silsilah sanad ya, supaya jelas. Kalau Al-Quran bagaimana? Kalau Al-Quran berarti dari Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in, terus ke Imam Asy-Syatibi, terus ke Ibnu Jazari, terus kepada kita. Mungkin gak di antara silsilah tersebut ada yang dhaif? Mungkin saja. Maka tugas kita ketika kita sudah tersambung sanadnya, menerima kabar tersebut, maka tugas kita berikutnya adalah meneliti sanad tersebut. Meneliti jalannya kita. Ada yang cacatnya nggak di jalannya kita nih? Jangan langsung diterima begitu saja. Atau meneliti ada enggak nama-nama yang hilang, karena bisa jadi lupa tersebut. Misalnya Ustadz Hamdi kan, Ustadz Hamdi lagi deh, jangan deh. Ustadz Ma'ruf gitu. Ustadz Ma'ruf misalnya dapat ceritakan dari Ustadz Hamdi. Cuma supaya sanadnya lebih tinggi, ngomongnya enggak dari Ustadz Hamdi. Langsung Ustadz Ma'ruf bilang begini, bilang ke Ustadz Fahmil begini, kata Ustadz Ayub, Ustadz Arif sudah lulus sidang. Bohong enggak? Enggak, kan kata Ustadz Ayub bener. Enggak kan? Enggak bohong kan? Kata Ustadz Ayub, Ustadz Arif lulus sidang. Ustadz Fahmil kan menerima berita itu, oh kata Ustadz Ayub, ya benar. Cuma Ustadz Ma'ruf ini dalam ilmu hadis telah melakukan tadlis, menyamarkan, seakan-akan dia sanadnya tinggi, langsung Ustadz Ayub. Padahal sanadnya lewat 2 orang kan. Nah 2 orang ini nggak disebut, maka dia disebut tadlis. Tapi nggak berbohong. Kenapa? Kecuali kalau dia bilang begini, saya mendengar Ustadz Ayub, nah itu bohong. Kalau dia bilangnya saya mendengar Ustadz Ayub, maka ditulis di kitab hadis pendusta. Kalau udah pendusta, berita apapun gak diterima sama sekali. Kan dia bilangnya nggak saya mendengar, bilangnya Ustadz Ayub mengatakan, nggak mendengar, nggak bilang mendengar kan? Itu namanya tadlis. Kalau tadlis itu nanti dilihat cacat-cacat yang lainnya, nggak langsung. Itu namanya sanad. Dan zaman sekarang banyak yang begitu untuk periwayatan Al-Quran, nggak tahu. Sebagian masyayikh ini kurang paham atau nggak sengaja, atau mungkin cuma taklid ke gurunya misalnya ada yang luput lewat 2 orang, bahkan ada yang sampai lewat 10 orang. Saya pernah ngecek ijazah Al-Quran, katanya ijazah sanad ke-23 katanya. Tinggi banget kan 23. Yang saya tahu yang masih hidup saja 29, 28, 29 gitu. Ini ada yang ngaku 23. Ternyata ketika dicek ke kitab-kitab yang lain, itu banyak nama yang putus. Saya samakan kan. Kan caranya ngecek sanad kayak gimana? Tinggal cari aja gurunya siapa. Ketika
ada nama syekh tertentu, cari gurunya siapa, sama nggak dengan ijazah. Pas dicek, kok di biografi gurunya ini, tapi di ijazah gurunya ini. Ternyata ketika dicek lagi, oh itu mah bukan gurunya, tapi kakek gurunya lagi. Jadi ada sekitar 6 orang yang hilang. Kalau 6 orang yang hilang jadi berapa? 23 jadi 29. Di atasnya ada lagi yang hilang. Dan ketika dihitung, ternyata ketika sesuai dengan biografi yang ada, ternyata bukan 23, tapi 36. Jauh banget. Orang-orang udah ramai di Facebook gitu, ini sanad tertinggi di dunia, 23. Pas dicek, 36, ini mah Masya Allah jauh banget. Jauh, dan sama saya juga masih jauh banget gitu ya. Nah ini sering terjadi, kenapa? Karena banyak orang nggak paham. Atau misalnya, kalau dalam konteks riwayat Al-Quran itu, dia ngakunya Syatibiyah, tapi silsilah sanad yang ditulisnya misbah, supaya lebih pendek 1 atau 2 jalur. Ini juga nggak boleh. Ini namanya tadlis, begitu ya, tidak diperbolehkan. Ini berkaitan dengan sanad. Sanad yang tertinggi sanad Al-Quran. Kenapa? Karena setelah Nabi sebetulnya bisa disandarkan lagi ke malaikat Jibril, kemudian ke Allah Azza wa Jalla. Maka sumber beritanya adalah Allah. Setelah hadis apa? Setelah Al-Quran apa? Setelah Al-Quran adalah hadis. Kenapa? Karena tertingginya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya sanad. Selain Al-Quran dan hadis, ya ada sanad kitab, ada kemudian sanad matan, sanad nazam, sanad syair, sanad berita-berita seperti tadi, itu ada sanadnya. Dan di dalam Islam, kebanyakan kitab itu ada sanadnya. Enggak semuanya, enggak semua kitab, tapi kebanyakan kitab ada sanadnya. Jadi para ulama zaman dulu ketika nulis kitab itu enggak cuma ditulis terus disebarkan, tidak, tapi dibacakan ke muridnya. Istilahnya namanya majlis sama'. Dibacakan ke muridnya, muridnya mendengar. Jadi dibacakan dari awal sampai akhir gitu, dibacakan gak ada yang kelewat sedikit pun. Nanti muridnya ada yang nulis. Zaman dulu kan gak ada rekaman ya. Maka ditulis pakai tulisan super ngebut. Yang ngerti cuma yang nulisnya doang. Kadang yang nulisnya pun gak ngerti. Ya, ada sebagian ulama yang beliau itu kalau nulis cepet banget dan sampai gak ngerti tulisan sendiri. Yang ngerti siapa? Ada salah seorang murid kepercayaan yang ngerti tulisannya. Ada yang begitu ya. Bahkan sebagian ulama ada yang saya lupa namanya ya. Ini kisah dalam sebuah kitab dinukil begini. Ada seorang ulama yang dikenal tulisannya paling jelek. Bukan paling jelek, paling gak bisa kebaca. Dia pokoknya disebut sama orang-orang, antum kalau nulis tuh gak bisa dibaca sama sekali katanya gitu ya. Ketika ke pasar ngelihat sebuah kitab yang tulisannya ternyata lebih gak bisa dibaca daripada tulisan dia. Wah, ada kitab yang keren nih. Kerennya kenapa? Bukan keren karena isinya, keren karena tulisannya lebih nggak bisa kebaca daripada tulisan dia. Maka dibeli di pasar. Ketika sampai di rumah, diteliti-teliti, ini mah tulisan saya yang beberapa tahun lalu katanya. Itu ada. Ini ada ya. Kisah nyata ini kisah. Saya lupa nama ulamanya. Ya Masya Allah. Itu ternyata tulisan dia beberapa tahun yang lalu. Makanya zaman sekarang yang namanya makhtutat, istilahnya makhtutat ya, tulisan-tulisan tangan seperti itu butuh ditahqiq. Apa itu tahqiq? Diteliti yang asalnya tulisan tangan, ditik ulang supaya jadi tulisan begini. Seperti namanya tahqiq. Makanya kalau ada kitab, antum biasanya ada kitab, kemudian ada tulisan tahqiq oleh, itu maksudnya yang meneliti tulisan tangannya ya. Seperti itu. Kalau tulisan Ibnul Jazari masih agak kebaca lah, masih cukup jelas kebacanya. Tulisan yang termasuk yang agak sulit terbaca itu tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya siapa yang bisa mentahqiq tulisan Ibnu Taimiyah, insya Allah bisa mentahqiq seluruh kitab katanya. Karena tulisannya nggak kebaca, Ustaz. Nggak kebaca. Saking cepatnya kalau nulis. Semakin orang pintar kan semakin cepat tulis saya. Kayak dokter itu. Coba siapa yang bisa baca tulisan dokter? Siapa yang bisa baca tulisan dokter? Apoteker. Antum nggak akan bisa baca itu. Pernah kan dikasih resep sama dokter, bisa baca nggak? Kayaknya cuma garis-garis doang ya. Kalau 3 kali 1-nya kebaca. Cuma yang nama obat itu kan saya baca juga ceret. Bacanya apa gitu. Tapi apoteker tahu. Nah kurang lebih begitu. Ulama-ulama zaman dulu. Ada murid-murid yang tahu tulisan itu. Murid-muridnya inilah yang biasanya nulis ulang supaya lebih bisa kebaca. Tapi tetap aja kan supaya harus cepet. Ya, yang penting bisa dibaca sama dia kan, gitu.
Begitu. Nah, karena penulisan-penulisan itu seperti itu, maka kebanyakan ulama membacakan kepada muridnya. Jadi setelah ditulis, dibacain sama muridnya. Atau dia membacakan, mendiktekan kepada muridnya, nanti muridnya bukan cuma nyuruh muridnya lagi itu untuk menyalin, tapi untuk mendengarkan. Silakan dengarkan dari saya. Begitu. Makanya ada istilah majelis sama', majelis menyimak. Menyimak apa? Menyimak tulisan gurunya, atau dari gurunya, atau gurunya, atau gurunya, atau gurunya, atau gurunya, atau gurunya. Seperti itu. Maka dengan itulah sanad bisa tersambung. Apa sebetulnya fungsi penelitian sanad? Kenapa sih mesti dipelajari? Ya, sanad-sanadan itu mengapa mesti dipelajari? Yang pertama, menjaga sanad itu merupakan salah satu pintu gerbang ilmu pengetahuan. Ini menurut para ulama, misalnya dikutip dari Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan al-ilmu madinatun ahadu babaihad dirayah wa thanir riwayah. Ilmu itu punya dua gerbang. Gerbang pertama riwayah, gerbang kedua diroyah. Apa sih riwayah, apa itu diroyah? Riwayah itu penelitian sanad, itu riwayah. Jadi antum meneliti sanadnya sahih atau enggak, itu namanya riwayah. Ikuti majelis sama', itu namanya riwayah. Menyesuaikan antara teks dengan apa yang disampaikan guru, itu namanya riwayah. Kenapa Ustaz? Al-ilmu madinatun ahadu babaiha ad-dirayah wa thani ar-riwayah. Jadi neliti sanad-sanad itu adalah riwayah. Itu salah satu pintu gerbang ilmu. Adapun yang kedua dirayah. Apa itu dirayah? Dirayah itu adalah pendalaman terhadap isi ilmu tersebut. Nah, kita mensyarah itu adalah dirayah, memperdalam dirayah. Mensyarah matan itu adalah memperdalam dirayah. Cari dari penjelasan-penjelasan para ulama, itu namanya dirayah. Yang kedua, menjaga lafaz supaya tidak berubah. Karena banyak tulisan-tulisan yang gak kebaca tadi, kemudian disalin juga. Kadang-kadang orang zaman dulu kan pakai tintanya tinta apa? Tinta dicocol itu ya, tek. Kadang-kadang suka netes. Sampai-sampai dikisahkan menurut sebagian ahli riwayah, ada dokter yang mengandalkan hadis tapi nggak pernah ikut majelis sama'. Ya, belajar Tibun Nabawi tapi nggak pernah ikut majelis sama', hanya mengandalkan kitab. Akhirnya dia baca sebuah hadis, apa? Habbatus sauda asyifa min kulli da'in. Ya, habbatus sauda itu obat dari segala penyakit. Cuma di kitab yang dia punya ternyata baknya titiknya 2. Yang asalnya habbatus sauda dibaca hayatus sauda. Kalau habbatus sauda kita tahu ya, jintan hitam. Kalau hayatus sauda apa? Ular hitam. Akibat enggak pernah dengar majelis sama'. Akhirnya apa? Oh, ternyata ada hadis sahih ini. Ular hitam itu obat dari segala penyakit. Maka ketika ada orang sakit dicari ular hitam, kasih. Ada orang sakit dicari ular hitam, akhirnya bukan pada sembuh malah pada keracunan. Ketika diteliti ya oleh ahli tahqiq yang lain, itu bukan hayah tapi habbah. Karena kurang riwayah, hanya mengandalkan diroyah gitu ya, maka dia terjerumus pada kekeliruan. Kalau zaman sekarang mungkin nggak mungkin. Ternyata cetakan-cetakan zaman sekarang pun mungkin banyak yang keliru, bisa dibuktikan. Ya, makanya hati-hati kalau beli kitab, jangan taklid, harus dibandingkan dengan kitab yang lain. Oleh karena itu kalau kajian kitab minimal bawa 2 kitab lah. Kalau kajian kitab itu minimal bawa 2 kitab dari 2 pentahqiq yang berbeda, supaya tahu. Atau antum kalau misalnya mau kajian kitab, mengkaji sebuah kitab, cari pentahqiq yang dia ini meneliti bukan hanya 1 naskah, minimal 2 naskah. Biasanya di pembukaannya ada, saya mentahqiq kitab ini misalnya dari 5 naskah. Wah, udah insya Allah kalau 5 naskah terpercaya kan? Berarti beliau sudah membandingkan 5 tulisan tangan. Alhamdulillah kalau 5. Kalau cuma 1, ya kalau ada kekeliruan nggak bisa dibandingkan dengan yang lain, begitu.
Ini yang kedua. Jadi harus dijaga sanad itu. Bisa jadi sanadnya lemah, atau misalnya dari pendengaran dua orang yang berbeda. Ini kok bacanya A, ini kok bacanya B. Maka dilihat mana yang lebih terpercaya dari dua orang tersebut untuk menentukan sanadnya sahih atau tidak. Yang ketiga, lil barokah. Yang ketiga, lil barokah. Bahwa menurut para ulama, di antara menjaga periwayatan, di antara menjaga sanad, itu insya Allah dapat mendatangkan keberkahan karena adanya ketersambungan ilmu dengan penyusun kitab. Adanya ketersambungan ilmu dengan penyusun kitab. Yang nyusun kitab Tuhfatul Atfal siapa? Sulaiman Al-Jamzuri. Kita ketemu nggak sama beliau? Yakin nggak kalau ini tulisan beliau? Yakinnya dari mana? Dari sanad itu kan. Kalau misalnya beliau masih hidup, maka tentu saja kita pengennya mengecek langsung dari beliau kan, ya. Beliaunya sudah meninggal, sudah wafat, maka dicari murid beliau. Nggak ada juga dicari murid beliau lagi, nggak ada juga dicari muridnya lagi, dicari muridnya lagi. Terus seperti itu. Supaya apa? Supaya ada ketersambungan ilmu, ketersambungan riwayah, yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya penyusun. Seperti itu. Ini lil barokah. Makanya kalau ada majelis sama', ikuti. Mudah-mudahan kita dengan ketersambungan sanadnya, walaupun belum paham, mudah-mudahan ada keberkahan. Mudah-mudahan ada keberkahan. Kemudian menjaga cara baca dan variasi qiraat. Ini untuk sanad Al-Quran. Kenapa? Karena sanad Al-Quran itu sangat penting, disebabkan Al-Quran diturunkan bukan kitab, tapi melalui pendengaran. Ketika ada perbedaan cara baca, maka dilihat siapa ulama yang lebih terpercaya. Ketika ada variasi qiraat yang berbeda, maka dilihat siapa ulama yang lebih terpercaya. Dengan itulah tajwid dan qiraat tetap terjaga. Ya, maka dari itu kalau misalnya antum punya beberapa guru, kemudian berbeda-beda, untuk menilai mana pendapat yang diterima, poin pertama yang paling penting adalah dilihat sanadnya dari mana. Misalnya antum punya 5 guru, cara bacanya kok ada yang berbeda ya. Maka dilihat sanadnya mana yang paling kuat. Itu yang antum ambil. Kalau 5-5-nya kuat, maka baru dibandingkan dengan pendapat para ulama mutaqaddimin, pendapat para ulama zaman dulu, ulama salaf ataupun khalaf. Jadi tidak semua pendapat-pendapat ulama kontemporer itu diterima, terutama apabila bertentangan dengan ulama zaman dulu. Maka dari itu pentingnya menjaga sanad, meneliti jalur periwayatan, dan penting juga bagi kita memperdalam diroyah, meneliti ulama-ulama terdahulu, meneliti kitab-kitab ulama terdahulu, seperti itu. Ya. Kemudian sunnahnya para ulama salaf dan khalaf. Para ulama salaf dan khalaf banyak sekali yang mengemukakan keistimewaan sanad. Misalnya, Imam Ibnu Shalah mengatakan, isnad adalah keistimewaan yang mulia di antara keistimewaan-keistimewaan umat ini. Kemudian Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, isnad, sanad itu adalah nasabnya para kitab. Kemudian yang menarik adalah Imam Yahya bin Ma'in. Ketika beliau sakit dan hampir meninggal, maka ditanya sama murid-muridnya, apa yang kau inginkan menjelang wafat ini? Maka beliau mengatakan, Baitul khali wa sanadun ali. Saya ingin rumah yang sepi dan sanad yang tinggi. Itu mau meninggal, masih pengen sanad yang tinggi. Jadi jangan sekadar dapat sanad juga, harus nyari sanad yang tinggi. Jadi jangan puas dengan sanad yang ada sekarang, tapi diusahakan untuk cari sanad yang tinggi. Kemudian di antara keistimewaan sanad bisa di sini ya, di dalam sunnah salaf dan khalaf itu ada kisah di mana orang awam itu bisa menjadi mulia gara-gara sanadnya tinggi. Orang awam bisa menjadi mulia gara-gara sanadnya tinggi. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh para ulama tentang sanad Sahih Bukhari. Tentang sanad Sahih Bukhari. Siapa? Ceritanya Ibnu Shihnah atau Ibnu Shahnah.
Ibnu Syihnah ini bukan ulama, bukan seorang yang alim, orang awam. Cuma rajin ikut majlis sama'. Beliau pernah ikut majlis Sahih Bukhari bersama Al-Imam Az-Zabidi tahun 630 Hijriyah. Imam Az-Zabidi. Orang-orang mengira sanad dari Imam Az-Zabidi udah nggak ada. Maksudnya yang ada itu dikira cucu muridnya Imam Az-Zabidi. Orang-orang mengira nggak ada lagi murid Imam Az-Zabidi yang masih hidup. Berarti kan sanadnya turun satu ya. Kalau masih ada murid Imam Az-Zabidi berarti naik satu. Ternyata ketika diteliti ada muridnya Imam Az-Zabidi yang masih hidup. Namanya Ibnu Syihnah atau Ibnu Syahnah. Maka ketika beliau diketahui oleh banyak orang, ternyata banyak yang pengen mendengar hadis langsung dari beliau, ngambil sanad Sahih Bukhari dan juga sanad kitab-kitab yang lain kepada beliau. Padahal Ibnu Syihnah bukan ulama, orang awam. An-Najjar, julukannya An-Najjar, tukang kayu. Kerjaannya motongin kayu, ngangkutin kayu. Bahkan salah seorang guru kami Ustaz Miftah Jailani mengatakan Ibnu Katsir penulis tafsir itu pengen ngambil sanad musalsal surat As-Saff kepada Ibnu Syihnah. Tapi Ibnu Syihnah nggak hafal surat As-Saff, bahkan bacaannya pun masih berantakan. Terus gimana caranya? Maka Ibnu Katsir mentalqin Ibnu Syihnah, saya pengen ngambil surat As-Saff. Baik, silahkan bacakan hadisnya, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Syihnah ngikutin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi, ngikutin Ibnu Syihnah sampai akhir. Sampai seperti itu. Dan ternyata yang ngambil sanad ke Ibnu Syihnah itu luar biasa. Siapa saja di antaranya? Ibnu Taimiyah, Al-Mizzi, Al-Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Al-Ala'i, At-Tanuhi, Ibnu Qudamah dan lain sebagainya. Padahal beliau bukan ulama. Dan sekarang kalau misalnya antum dapat sanad Sahih Bukhari, pasti ada nama Ibnu Syihnah, nggak mungkin nggak ada. Bisa mengangkat derajatnya orang awam. Dan Ibnu Syihnah diceritakan oleh Imam Az-Zahabi bahwa beliau setelah diketahui sanadnya tinggi, ternyata telah membuka majlis sama' Sahih Bukhari selama 60 kali selama hidupnya. Dari rentang waktu 720 Hijriah sampai 726 Hijriah. Berarti sekitar 6 tahun 60 kali khatam Sahih Bukhari. Setelah itu, jadi setelah diketahui banyak yang datang, sampai-sampai Imam Az-Zahabi pernah cerita beliau itu keluar subuh dan gak pulang kecuali maghrib. Pengen ngedengerin, gak mau berhenti, jadi khawatir ada yang kelewat. Maghrib baru pada pulang. Keluar subuh, ikutin majelis sama, pulang maghrib. Terus setiap hari sampai khatam Bukhari. Begitupun ulama yang lain. Subhanallah ya. Ada lagi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan 60 kali, tapi 70 kali. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Subhanallah. Sampai beliau wafat. Dari 717 Hijriah sampai beliau wafat, itu sudah 70 kali membuka majelis sama. Dan yang datangnya murid-muridnya bukan sembarang murid, para ulama besar. Ini luar biasa ya. Jadi orang bisa mulia karena sanadnya tinggi, orang bisa mulia karena pemahamannya yang luas. Nah, antum pilih yang mana? Kalau pengen dua-duanya, Masya Allah ya kan. Kalau misalnya antum nggak punya sanad tinggi, maka luaskan pengetahuan antum. Diroyahnya berarti kan. Kalau misalnya pengetahuan kita nggak luas, maka cari sanad yang tinggi. Rihlah berarti, tinggal dipilih begitu ya. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian menjaga sifat dan karakter perawi yang sahih. Jadi yang namanya perawi itu ada standarnya. Enggak setiap perawi diterima beritanya. Contohnya tadi, karena tadi contohnya ustadz semua pasti diterima rangsungan beritanya. Coba kalau misalnya ngasih kabarnya misalnya fulan. Tahu dari siapa berita tersebut? Dari si fulan. Fulan kan tukang bohong, ngapain antum terima beritanya, kan begitu. Maka ada standar perawi yang harus dipenuhi, nanti ada. Kemudian yang terakhir menjadi pemicu untuk memperdalam sisi diroyah. Yang namanya orang bersanad kan dalam tanda kutip jadi nggak enak kalau nggak paham isinya. Antum udah punya sanad Tuhfatul Atfal? Sudah. Coba jelasin dong, belum belajar diroyahnya sih, baru dapat sanadnya doang, kan nggak enak. Ya kan? Harus paham diroyahnya. Baik.
Kemudian ada istilah ijazah. Tadi ada istilah sanad, sekarang ada istilah ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu izin artinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya, Ustadz, tadi kan saya sudah dapat ijazah, terus saya dapat izin buat menyebarkan nggak? Kalau sudah dapat ijazah namanya izin. Nah, yang jadi pertanyaan, ijazahnya ijazah apa? Izinnya izin untuk apa? Bisa meriwayatkan, bisa menyampaikan, bisa mengajarkan, tergantung guru ngasih izinnya izin apa. Biasanya begini, saya kasih contoh, misalnya kita ingin mengadakan majelis sama' tufatul atfal. Misalnya, yang namanya majelis sama' yang sempurna itu akan didapatkan apabila setiap antum itu mendengar tufatul atfal dari yaqulu roji sampai akhirnya abiyatuha. Tidak ada satu kalimat pun yang terlewat. Maka kalau antum sudah mendengar tufatul atfal dari awal sampai akhir, berarti antum sanadnya tersambung secara sempurna. Faham? Kenapa? Karena sudah mendengar. Itu namanya sanadnya sudah tersambung secara sempurna. Terus gimana kalau tiba-tiba di tengah bacaan itu antum ngantuk? Kelewatlah 2 bait atau 3 bait atau bahkan 1 bab kelewat. Kenapa? Karena ketiduran. Tidurnya nyenyak sampai gak kedengeran sama sekali. Atau misalnya ke toilet, gak kedengeran. Tapi pengen sanadnya tersambung secara sempurna. Bisa atau enggak? Ketika antum ada yang terlewat, ada yang faut. Faut itu artinya terlewat, maka sanadnya kan gak tersambung secara sempurna. Karena ada yang terlewat. Gimana caranya supaya sanadnya tersambung secara sempurna? Maka guru memberikan ijazah. Biasanya begini, antum yang mendengar, antum yang didengar sudah tersambung sanadnya, dan yang tidak terdengar saya ijazahkan. Biasanya begitu. Yang tidak terdengar tersambung lewat ijazah. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham atau enggak? Jadi begini, sanad itu bisa tersambung ketika antum mendengar matan dari guru. Itu namanya sanad tersambung. Ya. Misal saya baca yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Dengar semuanya? Maka sudah tersambung sanad untuk bait yang pertama. Faham? Bait kedua sampai bait ke-61 belum tersambung kan? Udah tadi udah 6 ya? 6 bait dibaca ya? Berarti bait ke-7 sampai bait ke-61 belum tersambung nih. Maka kemudian saya mengatakan pada antum, untuk bait yang ke-7 sampai ke-61 saya ijazahkan buat antum. Kok diam aja? Amin. Barakallahu fikum. Berarti sekarang antum sudah tersambung secara sempurna untuk matan tufatul atfal sanadnya. Melalui apa? Ijazah. Yang sama'nya baru berapa bait? 6 bait. Walaupun sebetulnya yang tadi dengar pas ada yang baca di situ. Tadi kan ada yang baca nih. Saya ada di sini enggak? Maka sebetulnya ketika antum mendengarkan beliau itu tersambung semuanya. Kenapa? Karena ada saya. Istilahnya apa? Hiya taqra wa ana asma'. Dia membacakan dan saya mendengar. Di hadapan musnid, orang yang bersanadnya. Sebetulnya udah nyampe sanadnya semua. Cuma ada yang tersambungnya lewat mendengaran, yang membaca sanadnya tersambung lewat arad atau qiraatan. Online yang live sama kedengeran sampai juga. Selama live, yang penting live. Kemarin tuh apa kan ini Ustaz ngadain majelis sama. Iya. Bagi majelis ya. Iya. Jadi saya dengar lewat live Ustaz. Iya, nyambung berarti. Dapat. Jadi yang penting itu live. Mau lewat langsung seperti ini atau lewat Zoom atau lewat YouTube, yang penting langsung. Ya kalau ada jeda-jeda dikit nggak masalah, itu yang dimaafkan. Ya. Karena nanti dalilnya ini meriwayatkan di balik tabir, seperti itu. Itu maknanya ijazah. Ada lagi ijazah diroyah. Ijazah diroyah itu adalah ijazah untuk biasanya mengajarkan, ijazah untuk membuat daurah, itu beda lagi. Kalau yang tadi itu namanya ijazah riwayat. Sehingga agar periwayatan ini tetap sah diriwayatkan pada orang lain,
maka gurunya memberi ijazah, dan ijazah banyak, ada ijazah Al-Qur'an, ijazah matan dan lain sebagainya. Bahkan kadangkala ijazah diberikan antum nggak baca sama sekali, antum nggak dengar sama sekali, tapi pengen dapat sanad yang tinggi. Sedangkan gurunya lagi buru-buru, misalnya ada musnid besar dari Maroko misalnya datang ke Indonesia, tapi di Indonesia cuma ngisi daurah 2 jam misalnya. Kan nggak mungkin antum baca Tuhfatul Atfal dulu, dianya mau ngisi daurah kan? Maka antum bilang, "Syekh, ijazahkan kami seluruh periwayatan antum." Nah, biasanya begitu. Tapi kalau saya nggak kenal, siapa antum? Antum harusnya ada mukaddimahnya dulu. "Syekh, saya thalabul ilmi, saya pernah mendengarkan ceramah antum lewat online, saya juga pernah ikut majelis sama antum beberapa kali. Saya juga pernah mendengar dari syekh ini. Udah tahu arahnya kemana saya tersebut," biasanya begitu ya. Maka saya memohon pada antum untuk mengijazahkan untuk seluruh periwayatan antum. Karena kapan lagi bisa begini? Pengennya sih baca ke antum saya banyak-banyak, cuma kan antum mau pergi ke tempat yang lain. Begitu kan? Biasanya kalau udah begitu, Syekh, sebagian besar syekh yang udah ngerti masalah ini langsung ajaztukum ijazatan amatan. Seperti itu. Ya, langsung semua jalur periwayatan yang kita tersambung berarti sanadnya kepada syekh tersebut. Jawabannya Begitu. Sebetulnya enggak mesti qabil itu pun tersambung sebetulnya. Karena yang namanya ijazah itu hadiah. Cuma itu untuk takkid aja, untuk menguatkan. Seperti itu. Jadi kalaupun nggak qabil itu udah otomatis tersambung. Antum menolak, saya nggak mau. Ya udah tersambung untuk bodoh amat gitu. Udah tersambung gitu ya. Karena sudah mendengar gitu ya. Baik, ini beberapa cara menurunkan sanad. Nah, ini yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah as-sama', dan ini adalah yang tertinggi, mendengar dari guru secara langsung. Jadi yang paling tinggi itu justru sanad itu mendengar dari guru. Majlis sama', mau Al-Qur'an, mau hadis, mau matan, itu yang paling utama mendengar dari guru. Ya, begitu. Kemudian yang setingkat dengan as-sama' adalah al-arad. Ya. Al-arad, mau bacanya hafalan, mau bacanya nazar, tingkatnya sama. Tingkatnya setara. Secara tingkat setara. Kenapa kemudian kok di sini setoran matannya mesti hafalan? Karena matan ini ditulis untuk dihafal. Yang namanya matan itu ditulis untuk dihafal. Begitu. Jadi kalau misalnya nggak hafal ya sia-sia berarti Imam Al-Jamzuri bikin nazam. Adapun untuk Al-Qur'an, maka kebanyakan ulama lebih mengutamakan yang kedua daripada yang pertama. Jadi murid yang baca, guru yang dengar. Kalau hadis atau selain Al-Qur'an, guru yang baca, murid yang dengar. Kemudian al-ijazah. Nah, kalau enggak bisa sama', enggak bisa arad, maka berarti turun ke ijazah. Levelnya di bawah sama' dan arad. Jadi ijazah itu secara ketersambungan sanadnya levelnya di bawah as-sama' dan di bawah al-arad. Siapa saja yang sudah membacakan matan Tuhfatul Atfal, berarti dia sudah sempurna tersambung sanadnya. Siapa saja yang sudah mendengar Tuhfatul Atfal, maka dia sudah tersambung sempurna secara sanadnya. Sebetulnya butuh ijazah nggak kalau udah begitu? Sebetulnya butuh ijazah nggak? Ya nggak perlu sebetulnya. Kan sudah mendengar secara sempurna, sudah membacakan secara sempurna. Cuma kadang-kadang ada sebagian orang yang pengen dapat ijazah tertulis. Itu hadiah dari gurunya. Kalau gurunya ngasih alhamdulillah, kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Kan udah tersambung sanad yang penting. Dan seringkali kalau zaman sekarang kalau nggak ada ijazah dikira bohong. Ya, dikira bohong. Maka untuk bukti ijazah tersebut. Sebetulnya ada cara-cara yang lain ya, kalau di sini lengkap lah. Atau kalau misalnya antum ingin yang lebih lengkap masalah ini, kalau ini kan cuma satu bab. Habis tuh. Yang nanya dulu silakan. Kalau ada yang nanya silakan. Yang penting satu nanti yang masih gagal. Ada yang tanyakan? Ayo tanya. Linknya masih yang tadi, Ustaz? Dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Tanya, anak misalnya kita bawa anak yang umur 1 tahun atau 2 tahun Iya. di majelis sama. Jadi apakah dia udah dapat sanad atau gimana? Bagaimana status ketersambungan sanad anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum tamyiz? Anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pokoknya belum tamyiz.
Apakah sanadnya tersambung dalam majlis sama'? Jawabannya tersambung enggak? Jawabannya enggak. Kecuali kalau gurunya memberikan ijazah. Kecuali kalau gurunya memberikan ijazah. Karena sama'nya enggak sah anak kecil. Sama'nya anak kecil itu belum sah. Pendengaran orang yang belum tamyiz itu tidak sah. Ya, pendengaran orang yang belum tamyiz itu tidak sah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan 4 tahun nggak apa-apa walaupun belum tamyiz. 4 tahun. Tapi kalau ijazah kan diberikan. Jangankan yang 1 tahun, baru lahir pun ijazah boleh. Misalnya antum baru lahir, langsung telepon Ustaz Rikrik, Ustaz, anak saya baru lahir, ijazahkan anak saya, Ustaz. Masya Allah, gitu. Perbolehkan, ya, seperti itu. Kalau sudah tamyiz, kalau sudah mumayyiz, maka sama'nya sah. Makanya dulu waktu Ezra baru tamyiz, saya langsung ajak silaturahim ke rumah Ustaz Rikrik. Saya dengerin musalsal awaliyah sama mahabbah. Langsung didengerin. Nanti kalau Eca udah tamyiz, saya ajak lagi. Ya, gitu ya. Bareng. Oke, boleh. Jangan online ya, kalau udah nggak ada Covid, jangan online, harus datang, adab. Adab. Begitu. Jadi langsung datengin ke Ustaz Rikrik. Karena kalau untuk ukuran Indonesia, Ustaz Rikrik itu udah yang paling tinggi lah. Untuk ukuran Indonesia ya. Karena guru-guru beliau sudah banyak yang wafat. Cirinya sanad tinggi itu gurunya banyak yang wafat. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih tinggi lagi kan, gurunya udah wafat. Begitu. Itu salah satu cirinya sanad yang tinggi. Begitu ya. Tapi dengan kehadiran si kecil itu nilainya lebih tinggi daripada yang dapat ijazah doang tapi nggak hadir. Namanya huduron. Jadi dia hadir di majelis sama, tapi belum sah samanya, tetap ada nilainya. Nanti ketika dia besar, dia boleh mengatakan, saya dulu waktu kecil pernah hadir dan dapat ijazah, begitu. Tapi memang nggak bisa mengatakan saya pernah mendengar, kan nggak bisa mendengar. Anak kecil lupa pendengaran kayak gimana. Begitu, Ustaz. Tapi kalau misalnya antum punya anak, ya hadirkan aja. Kalau saya sengaja digedein tuh suaranya. Kalau ada majelis sama itu bahkan pakai sound yang begini tuh di rumah itu. Jadi supaya sekeluarga dengar, mau lagi di kamar mandi dengar, lagi masak dengar, lagi main-main dengar semuanya gitu. Pokoknya dengar aja semuanya. Begitu ya. Jadi supaya dengar semuanya. Kayak gitu, Ustaz. Allahu taala alam. Ini yang Ikhwan mau ditaruh di majelis samanya itu. Nanti kan tanggal 28 ya. Mulai tanggal 28 ada majelis sama fikih Syafi'i. Ya kalau perlu pakai ini aja. Pakai sound system, pakai laptop, diperbesar suaranya, semuanya dengar hadir seperti ini, seperti majelis. Kalau perlu pakai ini Zoom-nya tuh. Zoom-nya pakai ini Zoom-nya nih. Pakai apa? Pakai infocus. Supaya apa? Supaya jadi banyak. Jadi kelihatan apa? Kelihatan yang hadir siapa saja. Kemudian ya kayak belajar beneran lah begitu. Ya, ikut majelis sama. Kalau udah nggak ada PSBB gini atau nggak ada masalah, diundang aja. Atau kalau nggak seenggaknya online gitu. Sementara. Ini adalah beberapa cara. Jadi kalau misalnya mau bisa dibuka buku ini, tapi kalau ini kan cukup singkat ya penjelasannya. Karena ini cuma bab sisipan, saya hanya menyisipkan. Kenapa kok mesti disisipkan ilmu riwayah? Karena banyak orang yang salah paham masalah sanad dan riwayah ini, makanya mesti saya sisipkan. Kalau ingin lebih jelas ya baca bukunya Ustaz Rikrik, judulnya Al-Muqaddimah fi Ilmi Riwayah. Ada yang udah punya? Muqaddimah dalam ilmu riwayah. Itu jilid pertama, jilid keduanya baru mau disusun kata beliau. Kalau ingin lebih lengkap lagi ada Syekh Nasuqati ya, ilmu riwayah, ilmu riwayatil hadis. Kalau misalnya ingin nazamnya, ada nggak ilmu riwayah nazamnya? Ada. Siapa yang nulisnya? Al-Imam Ibnu Jazari. Beliau nulis kitab yang judulnya Al-Hidayah fi Ilmi Riwayah. Itu tentang ilmu riwayah. Ilmu riwayah. Cuma jauh lebih banyak daripada Jazariyah, berkali-kali lipatnya Jazariyah. Banyak. Itu subhanallah. Dijelasin ilmu riwayah itu apa saja, hadis itu apa saja sahih, kemudian hadis bisahih karena apa, hadis musalsalat dijelasin, semuanya dijelasin. Rijal-rijal hadis kayak gimana dijelasin semuanya. Oleh Imam Ibnu Jazari. Ibnu Jazari selain ahli qiraat juga ahli riwayah, ahli hadis. Dan beliau punya nazamnya, nazam Al-Hidayah atau Al-Bidayah fi Ilmi Riwayah. Begitu. Baik. Kemudian syarat mujiz. Apa itu mujiz? Perawi yang diterima beritanya. Rawi thiqah istilahnya.
Rawi artinya pembawa berita, thiqah yang dapat dipercaya. Nah, ini penting. Antum kan ketika menerima sanad, ketika sudah bersanad, antum kan ketika menyampaikan ke orang lain statusnya sebagai perawi. Ya kan? Statusnya perawi. Maka apa yang mesti dijaga supaya berita kita itu tetap diterima nilainya oleh para ulama? Enggak sembarangan diterima terus, enggak. Yang pertama wajib muslim, maka wajib menjaga keimanan. Sebetulnya intinya dua ya, adalah sama dhabat. Sebetulnya adalah sama dhabat. Kemudian akil, wajib berakal. Orang gila enggak diterima periwayatannya. Muslim akil, kemudian baligh. Jadi anak kecil belum diterima periwayatannya, tapi boleh menerima riwayah. Orang yang belum baligh boleh menerima riwayah, tapi belum boleh menyampaikan. Belum boleh menyampaikan. Kemudian adil, adalah ini bukan pelaku dosa besar, adalatul rawi. Dan kemudian dhabat itu bisa menjaga lafal-lafal matan, baik menjaganya lewat hafalan atau antum punya catatan yang bisa terjaga. Jadi dhabat itu bisa bil hifz, bisa dhabdus sudur, di hati dia jaganya, atau dhabdul kitabah. Antum punya catatan. Sama nilainya. Ya, adalah itu takwa dan muru'ah. Adil itu dia bertakwa dan bisa menjaga muru'ah. Apa yang muru'ah? Muru'ah itu dia bisa menjaga hal-hal yang bersifat kebaikan secara umum, bukan dalam konteks syar'i saja. Seperti misalnya lampu merah, ini muru'ah. Lampu merah dalam keadaan macet, dalam keadaan ramai, antum berhenti, maka ini menjaga muru'ah. Kalau antum lurus terus, muru'ah antum bisa jatuh di hadapan orang-orang. Iya enggak? Langsung dikira apa? Oh, orang yang enggak taat, orang yang apa, muru'ah antum langsung jatuh. Apalagi kalau ustaz, ada lampu merah maju, ada kereta mau turun, terobos terus gitu. Di jalanan ngebut sampai apa? Goyang-goyang motornya. Wow, pasti jatuh itu murah ustaznya itu. Kemudian ternyata mau khutbah gitu. Tiba-tiba jamaahnya kan tahu, wah ini tadi ustaz yang kebut-kebutan ini. Pasti jatuh muruahnya. Ketika khutbah pun, alah ustaz yang kebut-kebutan kayak gini gitu ya. Jatuh kan? Nah, itu muruah namanya. Itu muruah, ya, seperti itu. Kalau takwa, yaitu yang berkaitan dengan syariat. Maka ketika antum sudah jadi perawi, sekarang antum jadi perawi semuanya ya. Karena sudah dapat ijazah kan, betul atfal? Ya enggak? Berarti dijaga yang 5 ini. Kalau sanad antum masih pengen tetap sahih. Kalau tidak terjaga, maka sanadnya jadi dhaif. Begitu. Nah, beda kalau penerima riwayah. Yang menerima riwayah itu cukup muslim, aqil, dan mumayyiz. Selesai. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang kafir pun boleh menerima riwayah. Nanti kalau dia masuk Islam, dengernya kan pas lagi kafir. Saya denger dulu waktu masih kafir, itu diterima ternyata. Sebagian ulama bilang seperti itu. Yang penting jujur. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan syarat mujiz dan mujaz. Mujiz artinya pemberi ijazah, mujaz artinya penerima ijazah atau penerima riwayah. Kita percepat, udah jam 11 lewat, nggak apa-apa ya. Kapan seseorang boleh meriwayatkan? Ya secara umum pokoknya kalau sudah mendengar, kalau sudah dapat ijazah, ya sudah otomatis boleh menyampaikan matan tersebut, boleh membacakan matan tersebut, boleh menerima bacaan matan tersebut. Secara umum. Tapi ada adabnya yang lain. Yang pertama, tidak meriwayatkan bila di wilayahnya ada yang lebih ali. Lebih tinggi itu lebih dekat ke penulis, lebih dekat ke Nabi, itu namanya lebih ali. Misalnya di Depok Jaya. Di Depok Jaya misalnya ada orang yang sanadnya sanad ke-28 misalnya, sanad Al-Qur'annya. Maka yang sanad 29, 30 itu jangan langsung meriwayatkan. Boleh menerima tahsin, boleh menerima talaki, tapi tetap harus diarahkan. Nanti ngambil sanadnya ke sana aja. Begitu, ya. Begitupun masalah hadis dan lain sebagainya. Atau sanadnya sama,
tapi ada yang lebih senior, lebih tua, maka harus diarahkan ke sana. Misalnya di Depok, semuanya sanadnya rata-rata 29 ke 29, nggak ada yang ke 28. Tapi dicari yang paling tuanya siapa, maka diarahkan ke sana. Silahkan nanti ke sana. Ke sini cuma belajar sementara saja, nanti setelah ini ke sana. Ini dalam konteks Depok. Lebih luas lagi Jawa Barat berarti kan, lebih luas lagi Indonesia, lebih luas lagi dunia. Harus diarahkan nanti. Saya di sini mungkin yang paling tinggi cuma ya wilayah RW 6 saja gitu. Di luar RW 6 ada, nanti antum datang ke sana. Nanti antum ngasih tahu lagi, di luar Depok ada di sana, di luar Indonesia ada di sana, begitu. Harus ngasih tahu. Jadi jangan bermudah-mudah. Seakan-akan kan orang zaman sekarang kalau punya sanad, udah nggak diteliti sanadnya gitu ya. Tidak diperdalam di royahnya, ada sebagian orang begitu. Tapi sebagian orang merasa kalau sudah bersanad itu seakan-akan menjadi apa? Menjadi syekh besar seakan-akan. Padahal sanadnya nggak tinggi, bisa jadi. Kemudian masih banyak yang lebih ali, masih banyak yang lebih senior, dia juga di royah tidak dalam. Ini jangan tergesa-gesa untuk meriwayatkan. Hendaknya juga tidak menawarkan diri untuk meriwayatkan. Jadi jangan nawar-nawarin diri. Siapa yang mau datang sama saya? Siapa yang mau? Siapa yang mau sini yang mau? Ini kurang beradab. Kurang beradab. Jadi harusnya menahan diri, diam. Kenapa? Karena asalnya ijazah itu diminta, bukan ditawarkan. Walaupun boleh-boleh saja memberi hadiah. Apalagi kalau sudah pakai hitungan ya. Sudah pakai hitung-hitungan materi, maka ini kurang beradab. Contohnya apa? Sudah mau ditawar-tawarkan, terus kemudian ya satu ijazah 500.000. Siapa yang mau dapat ijazah jazariyah? 1 juta. Tufatul Atfal 500. Hidayatus Sibyan 500. Al-Quran 5 juta. Yuk, siapa yang mau? Enggak begitu, ya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan memperjualbeli ijazah. Ya. Yang boleh itu akad nuntut ilmu boleh, akad ganti cetak ijazah boleh, ganti ongkos boleh. Seperti itu. Tapi kalau dihargai, ini kurang beradab. Kurang beradab. Walaupun banyak ya ulama yang begitu. Tapi kalau misalnya antum merasa berhak dan ternyata guru antum memberikan harga, antum boleh membayarnya, yang dosanya bukan antum. Yang kena celaknya itu bukan antum, tapi si gurunya. Karena minta upah secara langsung, diakadkan dengan akad jual beli gitu ya. Yang tercela itu guru antumnya. Saya itu sebenarnya pengen gitu. Saya merasa layak, saya merasa berhak untuk mendapatkan itu, tapi dia menghargai, ya nggak apa-apa antum bayar. Yang nggak boleh itu adalah ketika antum sudah menjadi mujiz, sudah menjadi musnid, maka jangan seperti itu. Baik. Kemudian dalam konteks Tuhfatul Atfal, sanad Tuhfatul Atfal ini dari mana? Maka berkaitan dengan sanad Tuhfatul Atfal, kami telah membacakan kitab ini kepada Syekh Muhammad Yahya Jum'an Al-Yamani tahun 2017 kalau nggak salah di Jakarta. Jadi dulu ada daurah Tuhfatul Atfal bersama beliau di markaznya Syekh Ali Jabir, yang kemarin beritanya beliau ditusuk di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala tadi malam udah ngisi deh, udah sembuh insyaallah. Cuma semoga Allah Subhanahu wa taala membuka siapa kedoknya gitu, kedok yang nyuruhnya itu. Jadi dulu di markas Syekh Ali Jabir di Jakarta, kami ikut daurah Tuhfatul Atfal yang isinya Syekh Muhammad Yahya Jum'an Al-Yamani. Gimana? Berapa hari? 5 hari. 5 hari tapi sedikit waktunya. Jadi banyak kosong. Saya ngafalinnya di Tuhfatul Atfal itu. Waktu itu belum hafal. Jadi waktunya itu dari pada asar sampai maghrib, cuma paginya diisi sama Syekh Hamdi. Syekh Hamdi Al-Misri tapi di sana. Syekh Hamdi Al-Misri ya. Ada namanya Syekh Hamdi Al-Misri, tiap pagi kita baca surat pendek. Itu saya pertama kali dikoreksi banyak monyongnya itu pas lagi isti'la. Biasanya kan agak monyong dikit ya. Inna a'tainakal kautsar. Kata beliau, wah kebiasaan orang Indonesia katanya. Syekh Hamdi Al-Misri itu. Pasti ingat, berkesan banget soalnya pas saya baca pas giliran Al-Kautsar, pas banyak monyongnya itu kebiasaan orang Indonesia katanya. Oh, nggak boleh monyong saya. Siap. Syekh Hamdi Al-Misri. Jadi paginya talaki sama beliau sebentar, kemudian siangnya saya ngafalin segala macam, ba'da zuhur istirahat, ba'da asar sampai maghrib, sampai kadang-kadang lewat sedikit, itu sama saya Muhammad Yahya Jum'an.
Ya, izin dulu itu dari kantor, dari LTI. Kan saya perjanjian sama LTI gitu. Saya boleh di LTI, tapi kalau ada daurah harus diizinin kemanapun. Alhamdulillah. Dan saya Muhammad Yahya Juman ini, masya Allah ya, kesan dengan beliau ini orang yang sederhana. Ya, nyari makan di mana? Di warteg nyari makan. Cuma kebangetan panitia aja sih ngajak-ngajak beliau ke warteg. Ngajak-ngajak ke warteg. Masya Allah, saya Muhammad Yahya Juman, masya Allah. Ya, orangnya juga humoris dan dekat gitu. Ketika penandatanganan ijazah diajak ke kamarnya. Kan di sana ada penginapan, ajak kamar. Foto-foto ngobrol lama. Ini berkesan dengan Syekh Muhammad Yahya Juman Al-Yamani. Kemudian Syekh Mahmud Zurainah Al-Misri, cukup lama kami berkomunikasi dengan beliau, sampai sekarang pun masih lewat Facebook biasanya ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda bahkan gitu. Syekh Mahmud Al-Misri dulu awalnya ketemu ketika mau belajar online, akhirnya kata beliau, ini nggak benar kalau online terus nih, susah ngoreksinya kata beliau. Udah saya ke Bandung aja. Akhirnya kita patungan ya buat ongkosin beliau ke Bandung. Ya, nggak apa-apa lah. Akhirnya patungan 10 orang patungan buat ngongkosin beliau ke Bandung. 2 pekan lebih, hampir 3 pekan beliau di Bandung. Kita setoran Al-Quran dari awal sampai akhir, 2 riwayah Syu'bah dan Hafs. Kemudian setoran 10 maten, baca aja sih. Saya banyak yang belum hafal, udah baca aja, yang penting antum dapat sanadnya dulu katanya gitu. Baca semuanya. Jurumiyah, Arba'in Nawawiyah, Khaqani, Sakhawi, Jazari, Tufatul Atfal. Cuma Jazari sama Tufatul Atfal kan udah hafal, pakai hafalan. Gitu. Terus kemudian kami juga membacakan Tufatul Atfal kepada Syekh Muhammad Qudsi di Garut. Nah ini beliau, subhanallah ya, sebelumnya orang-orang gak pada tahu. Di Indonesia ada yang sanad tinggi, gak ada yang tahu. Sampai Ustadz Dikrik yang menemukan Syekh Muhammad Qudsi. Ternyata beliau ini gurunya bernama Syekh Sulaiman Al-Hamdan. Dan ternyata muridnya Syekh Sulaiman Al-Hamdan yang tersisa sekarang masih hidup bisa dihitung jari. Salah satunya beliau, Kiai Muhammad Qudsi. Makanya sekarang antum kalau misalnya aktif di Facebook, ada putra beliau itu seling live sekarang. Pembacaan Bulughul Maram dari Syekh dari Turki, masya Allah. Pembacaan apa dari Maroko. Yang nelfon beliau sekarang seluruh internasional. Pengen baca ke beliau, pengen dapat sanad tinggi. Cuma orang Indonesianya antang-antang aja. Nggak semangat untuk ngambil sanad ke beliau, orang Indonesianya. Nah, dulu kami termasuk yang awal-awal kesana bersama Ustaz Dikrik, baca Tufatul Atfal, Jazariyah, Waraqat, Safinah, banyak kitab yang dibaca pada beliau. Kemudian ini melalui arad, yang pertama arad, baca ya. Yang kedua melalui sama', mendengar. Kami dapat dari Syekh Quraim Said Rajih, ya, salah seorang pemegang sanad tertinggi di dunia. Syekh Muhammad Al-Badawi juga sama satu tingkat dengan beliau. Syekh Muhammad Ibrahim Ali At-Tawwab, Syekh Ibrahim Al-Muallim, gurunya Syekh Samanudi. Kemudian Syekh Atinadhar An-Naljuli, Syekh Abdul Fattah Ahmad Kurbayumi, dan banyak sekali syekh-syekh yang lain. Alhamdulillah dengan wasilah internet ini. Alhamdulillah ya, walaupun nggak pernah ke Mesir, ternyata dengar dari ulama-ulama Mesir, masya Allah, alhamdulillah. Juga ijazah amma dari Ustadz Dikrik, kemudian dari Ustadz Dikrik sebetulnya sama ya, cuma bukan saya yang bacanya, orang yang lain bacanya. Huwa yaqra wa ana asma'. Syekh Taufik Ali An-Naha, Syekh Walid Idris Al-Munisi, Syekh Mansur Banut, Syekh Mansur Banut sama Syekh Idris juga pernah sama. Ini waktu belum sama ini. Kemudian Syekh Muhammad Idris Asindi juga sama sebetulnya. Syekh Hasan Asy-Syafi'i, Syekh Rifat Fauzi, dan Syekh Abdul Hajjaj Yusuf Al-Ardani. Ini masya Allah ulama-ulama muda yang aktif di Mixler. Tahu Mixler nggak? Itu biasanya buat majelis sama pakai Mixler orang-orang itu. Seperti itu. Mixler itu aplikasi namanya Mixler atau situs Mixler.